tahun. Semoga menjadi berkat bagi orang semuanya. Amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang Emmanuel, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Dikasih Emmanuel, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Dikasih Emmanuel, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Dikasih Emmanuel, lalu menjadi berkat. Selamat ulang tahun Dikasih Emmanuel, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Dikasih Emmanuel, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Cintaku, Tuhan memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun Dikasih Emmanuel, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bye. Ulang tahun Dikasih Emmanuel, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Cintaku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Dikasih Emmanuel yang ke-24, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ian ke-24 buat gereja Dikasih Emmanuel Suatata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti adik-adik di rumah tetap semangat dan bersukacita ya Mbak. Iya, Kak. Karena kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, Yuk. sebelum kita ibadah, kita akan berdoa dulu. Silakan Mbak, saya meminta doa. Ya adik-adik, sikap doanya yang baik. Tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami saat ini masih dapat melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dimanapun mereka berada, berkati kesehatan dan jagai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan pada hari ini? Siap. Tapi belum disapa Oh dulu iya, adik-adik. kita mau sapa teman-teman kita. Coba yang dari Ngasinan, Halo. dari Ngorsan. Nggak ada suaranya. Oh iya. Sekali lagi dari Ngorsan. Halo. Dari Pangungrejo. Halo. Dari Pucang Sale. Halo. Nah, semuanya pada semangat untuk memuji Tuhan ya Kak ya. Nah, karena kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersukacita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Lebih semangat. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Kita ulang pujian dari awal ya, lebih bersemangat lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan, Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersuka, bersukacitalah. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus bersukacita selalu, memuji Tuhan selalu dengan penuh sukacita. Nah, setelah kita memuji Tuhan, kita juga tampak girang, tampak bergembira. Kenapa sih Kak Tia bergirang? mau tahu? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Katakan pada saya, Karena saya anak Tuhan. saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Katakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu bersukacita, girang senantiasa, karena Tuhan telah mencintai kita. Nah, sebagai anak Tuhan kita juga punya tugas nih Kak. Tugasnya apa ya Kak ya? Tugasnya kita harus menjadi anak-anak terang. Nah, kita akan pujikan Aku Anak Terang. Kita mau beri lagi, tidurkan gerakannya, kami berdua di sini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya, supaya kita tetap menjadi anak-anak terang. Nah, untuk itu adik-adik silahkan duduk dulu, ambil posisi yang manis.
siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji kan? Aku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat semua ya? Tetap ceria, tetap semangat. Nah, sekarang kita akan sama-sama memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Duduk yang manis, duduk yang baik, supaya kita semua mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada satu pertanyaan untuk kita, untuk kalian. Siapa yang pernah dibohongi? Banyak sekali yang angkat tangan ya. Sering dibohongi ya? Sama siapa? Adik, kakak, oh mama, papa juga pernah bohong. Waduh, enak enggak rasanya? Ada yang nangis. Ya, kalau dibohongi itu tidak enak. Tapi pertanyaan kedua selanjutnya untuk kita. Pernah enggak kalian berbohong? Ya, ke mama lah, ke ibu atau ayah. Pernah berbohong. Kenapa berbohong? Oh, supaya dapat hadiah, supaya tidak dimarahi. Ada yang tidak pernah berbohong. Bagus ya, hebat yang tidak pernah berbohong. Ada yang, bentar. Oh, tapi kan aku bohongnya untuk kebaikan. Nggak apa-apa kan, biar aku dapat hadiah, biar nilaiku 100, kemarin PAS nilaiku 100 semua. Kan mengerjakan di rumah. Aku buka buku, aku tanya ke siapa-siapa, boleh kok Mbak? Ya, sekolah aturannya beda-beda, ada yang boleh buka buku, ada yang tidak. Kalau yang tidak boleh, ya harus taat, tidak boleh buka buku. Tapi kan untuk kebaikan, yuk kita mau cari tahu kebenaran firman Tuhan. Boleh enggak toh berbohong untuk kebaikan itu? Bagaimana cara kita untuk menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kita? Yuk kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Engkau yang menolong kami untuk boleh mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami anak-anak-Mu ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita akan mau membaca dari satu ayat, dari Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kak Ima tunggu, buka Alkitabnya, Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membacanya. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, hari ini kita belajar tentang satu tokoh yaitu Yohanes. Siapa toh Yohanes itu? Ada yang sudah pernah mendengar cerita ini ya? Ya, Yohanes adalah tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan untuk memberitakan bahwa Yesus akan datang. Dia yang menyuruh orang-orang untuk bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat, kemudian mengaku dosa kepada Tuhan,
dan akhirnya minta ampun kepada Tuhan sehingga orang-orang itu dibaptis untuk menjadi percaya kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Yesus. Nah, teladan apa yang bisa kita ambil dari tokoh Yohanes ini? Ya, Yohanes ini jujur. Orang-orang mengira dia itu adalah Mesias yang akan datang. Tapi Yohanes dengan tegas mengatakan, aku bukan Mesias. Aku orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan bahwa Mesias akan datang. Mungkin ketika dia mengaku-ngaku sebagai Mesias, banyak orang yang akan memuji dia, banyak orang yang mau mengikuti dia, tapi Yohanes tetap pada pendiriannya. Dia mengatakan dengan tegas, dia bukan Mesias, tapi dia adalah orang yang dipakai Tuhan menjadi jalan, membuka jalan untuk kedatangan Tuhan ke dunia ini. Nah, seperti Yohanes yang jujur ini, hari ini kita semua, kalian dan Bu Ima juga, diajak oleh Tuhan, ayo kita hidup jujur untuk menjadi saksi Tuhan. Tadi ada yang bertanya, tapi kan jujur untuk kebaikan tidak apa-apa. Yuk kita mau lihat bunyi firman Tuhan. Dari Roma 3 ayat 23, Tuhan sudah mengatakan bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang kudus tidak menerima dosa sekecil apapun. Jadi sebenarnya tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa di hadapan Tuhan adalah sama, tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dosanya untuk kebaikan, aku kan menolong orang untuk biar dia jadi senang sama aku, makanya aku berbohong sedikit, enggak apa-apalah. Ya, sekarang kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, dosa sekecil apapun, kalau kita berbohong untuk kebaikan, Tuhan tetap tidak berkenan, ya. Jadi tidak benar ketika kita mengatakan aku bohong sedikit. Ya, sama saja Tuhan tidak menyukai ketika kita berbohong. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi anak-anak yang jujur. Nah, apa hadiah bagi kita? Suka dengan hadiah ya? Iya, suka dengan hadiah. Apa hadiah bagi kita, berkat bagi kita ketika kita mengatakan kejujuran? Yang pertama, mulut orang jujur menyelamatkan orang. Dari Amsal kita belajar ini. Mulut orang jujur menyelamatkan orang. Ketika kita jujur, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu hadiah bagi kita. Kita disukai karena kita jujur, bukan kita disukai karena perbuatan kita yang tidak jujur, tapi disukai karena kita jujur. Yang kedua, Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, aku dulu pernah aku jujur malah diejek temanku, katanya aku sok suci, aku jujur hidupnya, aku tidak mau nyontek, tapi malah aku diejek jadi anak aneh. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ketika orang mengira kita sok suci dan sebagainya. Yang penting nama Tuhan yang dimuliakan. Orang-orang di sekitar kita lama-lama akan tahu, oh anak itu anak Kristen, sikapnya baik, jujur, tidak mau mencontek. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, orang yang jujur akan dikasihi Tuhan. Senang kan kalau dikasihi? Itu tadi 3 hadiah untuk kita. Yang pertama, menyelamatkan orang, bisa menolong orang dengan kejujuran kita. Yang kedua, Tuhan akan mendatangkan pertolongan bagi kita yang jujur di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anak yang jujur. Nah, sekarang kita tahu tidak apa-apa kalau kita mungkin dijauhi orang karena kita jujur, tapi yang utama Tuhan suka dengan perbuatan kita, itu yang lebih utama. Bagaimana caranya kita jujur? Mulai kapan, Mbak? Di mana saja kita mau berbuat jujur? Mulai sekarang, dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Contohnya, ini kan sekarang di rumah semua, pembelajaran online. Capek di rumah, pengennya keluar jalan-jalan, pamit sama orang tua, tidak langsung pergi saja begitu saja, ya. Pamit, Bu, Mah, Pak, aku mau ke rumahnya si ini. Oh iya, hati-hati. Jangan lupa cuci tangan pakai masker, ya, berpamitan kepada orang tua. Apalagi siapa yang belum sudah selesai PAS ya, kemarin sudah mengerjakan dengan jujur.
Tuhan menyukai ketika kita semua jujur dalam tugas-tugas kita. Nah, sekarang Mbak Ima punya lilin. Ya. Lilin ini kalau terang seperti ini manfaatnya tidak begitu terasa. Tapi kalau ketika mati lampu, ketika mati lampu, semua suasananya gelap, kita perlu lilin ini, penerang ini. Lilin ini berguna di tengah kegelapan seperti kita. Ya, seperti kita jadilah lilin yang menerangi kegelapan. Jadilah lilin yang menjadi terang bagi sekitar kita. Kalau lilin ini dekat dengan angin, kita berusaha menjaganya ya. Kita bisa berusaha menjaganya dengan menutupi dengan tangan dan sebagainya. Apalagi ketika kita mau berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain ketika mati lampu. Kita pasti pegang seperti ini. Supaya apa? Supaya nyala apinya tetap ada. Nah, seperti itu juga iman kita butuh usaha. Kita butuh usaha untuk menjaga agar kita terus tetap menjadi terang kasih Allah. Kita terus tetap berusaha, bukan hal yang mudah, tapi perlu usaha. Seperti ketika kita menjaga nyala api lilin ini ketika terkena angin, demikian juga iman kita butuh terus dijaga, kita terus berusaha bagaimana hidup kita terus tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau tadi Yohanes sudah mengajarkan kepada kita untuk dia tetap memegang kejujuran dia. Kita hari ini juga diingatkan. Kalian semua, Pak Ima di sini juga diingatkan bagaimana kita terus tetap jujur dalam kehidupan kita. Karena yang kita senangkan bukan orang-orang sekitar kita saja, tapi juga yang terutama adalah Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita. Jadilah terang untuk kasih Allah, jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti lilin yang mampu menerangi kegelapan, kita mau hidup kita menjadi contoh, menjadi terang kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang, dimanapun kita berada. Amin. Kasih anak-anak semua mampu dan bisa melakukannya. Kita mau tutup dalam doa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang jujur, sehingga perkataan kami boleh membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Sehingga ucapan-ucapan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan kejujuran kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan keamanan, kami menyerahkan kesejahteraan di mana Engkau tempatkan kami di kota Solo terkhususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan bagi negara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami terus memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Hari Allah Engkau yang boleh memulihkan keadaan bangsa kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ceritanya tentang apa Mbak tadi ya? Nah, hari ini kita diingatkan untuk hidup menjadi anak-anak terang. Nah, seperti cerita tadi, hari ini kita aktivitasnya adalah menggambar lilin. Nah, adik-adik bebas ya menggambarnya ya. Iya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya bebas Oh, terserah bebas. adik-adik. Nah, dihias yang bagus, lalu diberi tulisan nama adik-adik di atasnya, kemudian ditulis apa Kak? Mau menjadi saksi terang kasih Tuhan. Nah, ini contohnya Mbak Tia mau menjadi terang kasih Tuhan, menjadi saksi terang kasih Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai aktivitasnya, kalian bisa kirimkan ke grup sekolah minggu wilayah masing-masing.
Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan memujikan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dan gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang dari siang terang, kuasa Kristus ternyatalah damai dan cemerlang. Selesai sudah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik harus tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan. Nah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.